Menjelang laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia memulai agenda pemusatan latihan. Tapi, proses pemanggilan pemain kali ini penuh dinamika. Mulai dari pemain yang datang terlambat, cedera yang tak terduga, hingga absennya beberapa nama penting karena alasan pribadi. Situasi ini membuat persiapan Garuda tidak semulus yang diharapkan. Di video ini, Sport 45 akan mengupas lengkap siapa saja yang dipanggil, siapa yang mundur, serta bagaimana tantangan pelatih Patrick Kluivert dalam menyusun tim terbaik untuk laga melawan Cina. Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Ini menjadi bagian penting dari persiapan sebelum menghadapi ketatnya persaingan di babak ketiga kualifikasi. TC ini dijadwalkan lebih awal agar para pemain bisa menyatu secara taktik dan fisik. Tujuannya, timnas tidak sekadar tampil, tapi siap bersaing di level tertinggi. Sayangnya, rencana tidak berjalan mulus. Beberapa pemain belum bisa hadir karena masih memiliki agenda bersama klub masing-masing, baik di dalam maupun luar negeri. Kehadiran pemain yang belum lengkap membuat proses latihan belum sepenuhnya ideal. Tapi, tim pelatih tetap mencoba mengoptimalkan kondisi yang ada. Kabar tak sedap pertama datang dari Ragnar Oratmangun. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini batal bergabung karena masalah kesehatan. Sebagai pengganti, Patrick Kluivert memanggil Stefano Lillipali. Pemain senior ini kembali mendapat kepercayaan karena pengalaman dan fleksibilitasnya di lini tengah. Beberapa hari kemudian, Dewa United melaporkan bahwa Septian Bagaskara mengalami cedera. Posisinya langsung diisi oleh Beckham Putra, pemain muda yang sedang dalam performa menanjak. Satu persatu perubahan mulai terjadi. Hal ini menunjukkan betapa dinamisnya proses TC dan betapa pentingnya kesiapan semua pemain untuk sewaktu-waktu bergabung atau digantikan. Setelah Ragnar dan Septian, nama berikutnya yang dipastikan absen adalah Eliano Rejders. Pemain yang bermain di Belanda ini memilih mundur dari TC karena ingin mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Eliano telah berkomunikasi langsung dengan PSSI dan pelatih kepala, dan keputusan ini pun dihormati oleh semua pihak. Kemudian, kabar buruk lainnya datang dari lini belakang. Sandy Walsh, yang bermain untuk Yokohama F. Marinos, mengalami cedera cukup serius. Tim medis memprediksi butuh waktu 2 bulan untuk pemulihan total. Kehilangan Sandy tentu menjadi kerugian karena perannya sangat penting di sisi kanan pertahanan. Namun tim pelatih tetap mencari opsi lain untuk menutup kekosongan ini. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini menjadi ujian pertama Indonesia di babak ketiga kualifikasi. Sayangnya, 2 pemain kunci dipastikan absen karena akumulasi kartu. Marcelino Ferdinand dan Martin Paes tidak akan tampil. Untuk posisi penjaga gawang, Emil Audero menjadi kandidat utama menggantikan Paes. Sementara posisi Marcelino kemungkinan akan diisi oleh Beckham Putra yang fleksibel di lini tengah. Sementara itu, Jordi Amat yang sempat mengalami radang tenggorokan akut sudah kembali berlatih dan siap tampil. Kehadirannya menjadi kabar baik di tengah absennya beberapa pemain lain. Saat ini, skuad TC Timnas Indonesia terdiri dari 28 pemain. Namun, hanya 23 nama yang akan dibawa untuk pertandingan resmi. Artinya, 5 nama akan dicoret dalam waktu dekat. Seleksi akan dilakukan berdasarkan kondisi fisik, performa latihan, dan kebutuhan taktik yang disusun oleh Kluivert. Nama-nama seperti Pratama Arhan, Nathan Choon, Rafael Struijk, dan Justin Hubner dipastikan masuk dalam kerangka tim utama. Tapi persaingan di posisi tengah dan depan masih terbuka lebar. Formasi dan strategi juga bisa berubah tergantung pada lawan. Kluivert punya kecenderungan bermain menyerang dengan pressing tinggi, tapi menghadapi tim seperti Cina, pendekatannya bisa saja lebih pragmatis. Pemusatan latihan kali ini memperlihatkan betapa tidak mudahnya mengelola tim nasional. Banyak faktor di luar kendali yang mempengaruhi komposisi tim. Namun,
Yang paling penting adalah semangat juang para pemain dan kesiapan pelatih untuk beradaptasi dengan cepat. Dengan lawan yang semakin tangguh dan ekspektasi publik yang tinggi, Indonesia butuh tim yang solid, fokus, dan kompak. Mari kita dukung perjuangan Garuda untuk terbang tinggi di kualifikasi ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe Sport 45 untuk update terbaru seputar timnas dan sepak bola nasional.